Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Pancasila. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kasus Josefa Alexandra atau Ocha di ajang LCC MPR kemarin tentu menguji rasa keadilan kita. Namun sebagai orang yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, mari tentu saja kita sampaikan masukan dengan adab yang baik, juga kita cari solusi yang terbaik. Memang berseliweran komentar-komentar yang menyalahkan para juri. Dalam konteks ini saya ingin memberikan gambaran kepada khalayak ramai konteks suasana pada saat perlombaan berlangsung. Tentu saja sesuai pengalaman kami mengikuti seleksi LCC 4 pilar tingkat provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, sisi kemanusiaan juri. Kita harus sadar bahwa juri juga manusia yang memiliki keterbatasan fisik. Bayangkan beban kognitif mereka. Harus konsentrasi penuh mendengarkan detail jawaban hukum yang sangat spesifik secara real time ya, di bawah sorotan lampu dan kamera. Apalagi jika babak final biasanya diadakan siang atau sore hari setelah rentetan 3 lomba seleksi sejak pagi. Tentu saja rasa lelah dan kantuk pasti mendera para juri yang bisa menurunkan tingkat ketelitian atau memicu kelelahan, bahkan juga para peserta. Kemudian tantangan teknis di lapangan. Suasana di aula lomba itu kadang beda jauh dengan suara jernih yang kita dengar di YouTube. Seringkali banyak gema yang kadang membuat pendengaran tidak akurat. Jika juri sudah dalam kondisi lelah, bisa jadi ide untuk melakukan verifikasi ulang tidak muncul secara spontan. Dan lemahnya, Ocha sebenarnya sudah menyampaikan kepada penonton untuk mengkritisi. Ya, waktu itu kan Ocha bilang, apakah ada saran dari penonton? Dan sepertinya guru pendampingnya sudah menyampaikan protes. Namun karena tidak ada mekanisme izin protes dari guru pendamping, maka protes tersebut tidak dikabulkan. Di sini terlihat celah yang perlu diperbaiki oleh aturan LCC ini ke depan. Ada beberapa saran konstruktif untuk LCC ini ke depan menjadi lebih baik ya, dan ya mantap. Agar sportivitas dan keadilan tetap terjaga, maka panitia ke depan harus membenahi beberapa hal, mungkin masukan. Yang pertama adalah kita bisa mengadopsi sistem rekaman ulang seperti pertandingan bola ya, atau voli ya. Peserta atau tim pendamping diberikan hak untuk meminta putar ulang rekaman video jika ada jawaban yang diragukan. Plus dalam konteks ini guru pendamping juga diberi kesempatan untuk menyampaikan protes dengan batasan jumlah protesnya tentu saja. Tidak lalu kemudian protes terus ya. Kemudian juga alat bantu dengar. Juri sebaiknya juga diberi fasilitas earphone atau headphone agar suara peserta masuk langsung ke telinga tanpa gangguan kebisingan di aula. Kemudian juga dari sisi hari, kita perlu membenahi tentang jadwal yang manusiawi. Hindari menumpuk semua babak dalam satu hari agar kondisi fisik juri dan peserta tetap prima. Juga tidak melelahkan beban otak bekerja tentu saja. Atau mungkin jika dasarnya dari sisi efisiensi waktu, mungkin baik juga jika ada juri cadangan. Demikian mungkin ide masukan dari kami. Tentu saja terlepas dari kekeliruan juri yang kini sudah ditindak tegas oleh MPR melalui teguran dan penonaktifan, kita harus bangga pada MPR telah memberikan kesempatan diulang untuk perlombaannya yang di Kalbar. Selain itu, komentar saya ini bukan kemudian untuk membenarkan kesalahan, melainkan untuk memahami penyebab agar ke depan sistemnya bisa diperbaiki. Sebagai penutup, LCC ini sudah mantap ya, bisa mementaskan kecerdasan anak bangsa, bukan cuma soal menyebutkan regulasi yang ada, tapi soal keberanian berpendapat dan public speaking tentu saja. Selain itu, dalam konteks ini kita salut dengan Ocha telah menunjukkan karakter pejuang kebenaran yang patut kita teladani juga. Sekali lagi, mari kita dukung panitia untuk terus berbenah menjadi lebih baik
Mari kita arahkan energi kritik ini menjadi saran perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak menimpa anak bangsa lainnya. Salam harmoni, salam Pancasila.